Di sebuah sudut kota yang ramai, ada satu keluarga yang menjalani hari-hari mereka masing-masing tanpa banyak peduli satu sama lain. Sang ayah bernama Yusuke Suzuki, seorang pria yang hampir seluruh waktunya habis untuk bekerja. Istrinya bernama Mitsui, lalu ada dua anak mereka yang bernama Yui dan Kenji. Keluarga ini bisa dibilang jauh dari kata akur karena setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Suatu malam, Mitsui sudah bersusah payah menyiapkan makan malam, tetapi ketiga anggota keluarganya menolak untuk memakannya. Mereka merasa jijik dengan ikan dan sayuran pemberian dari sang kakek, dikarenakan mereka sudah terlalu terbiasa dengan makanan instan. Keesokan paginya, Suzuki terbangun kesiangan karena alarmnya tidak berbunyi. Ternyata listrik di kawasan tempat tinggal mereka sedang padam. Awalnya mereka tidak terlalu khawatir karena mengira pemadaman itu hanya berlangsung sebentar. Namun dampaknya terasa kemana-mana, mulai dari ponsel yang mati, kompor yang tidak bisa digunakan untuk membuat sarapan, hingga lift di apartemen yang juga tidak berfungsi, sehingga semua penghuni terpaksa turun menggunakan tangga. Ketika Suzuki tiba di stasiun, kereta juga tidak beroperasi, sehingga dia terpaksa berjalan kaki ke kantor. Di sisi lain, Kenji yang menggunakan sepeda mulai merasakan ada yang aneh, karena bahkan mobil-mobil berbahan bakar biasa pun ikut tidak menyala, membuat orang-orang di jalanan tampak kebingungan. Sesampainya di kantor, Suzuki melihat banyak karyawan yang tidak bisa masuk dikarenakan pintu utama tidak bisa terbuka. Salah seorang akhirnya memecahkan kaca pintu agar semua orang bisa masuk ke dalam gedung. Namun tetap saja, semua komputer dan peralatan yang berhubungan dengan listrik tidak bisa digunakan, sehingga para pegawai hanya bisa berdiam diri tanpa tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Mitsui yang sedang berbelanja di supermarket mendapati rak-rak yang sudah hampir kosong. Bahkan makanan instan yang biasa mereka beli pun sudah tidak tersedia. Saat hendak membayar, mesin kasir juga tidak berfungsi, sehingga kasir harus menghitung secara manual dan menyebabkan antrean yang sangat panjang. Kembali ke kantor Suzuki, sang atasan akhirnya memutuskan untuk memulangkan seluruh karyawan dikarenakan tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan. Suzuki sebenarnya keberatan dengan keputusan itu karena dia yakin listrik akan segera menyala kembali, tetapi atasannya tidak menggubris pendapatnya. Dalam perjalanan pulang, Suzuki memutuskan untuk membeli sebuah sepeda meski harganya sangat mahal. Dia berpikir bahwa di situasi seperti ini, sepeda adalah satu-satunya kendaraan yang masih bisa diandalkan. Malamnya, untuk pertama kalinya keluarga Suzuki makan malam bersama di meja yang sama. Namun suasana itu tidak bertahan lama, karena Suzuki justru membawa pekerjaannya ke meja makan. Mitsui langsung menegurnya, dan teguran itu berujung pada pertengkaran. Yui dan Kenji yang tidak tahan mendengarnya langsung masuk ke kamar masing-masing. Memasuki hari ketiga sejak pemadaman, listrik masih belum menyala. Cucian piring mulai menumpuk dikarenakan air juga ikut tidak mengalir. Kantor Suzuki pun memutuskan untuk meliburkan seluruh karyawannya sampai keadaan kembali normal. Di lain tempat, Mitsui bersama warga lainnya mendatangi kantor Pedam untuk mencari air. Petugas di sana menjelaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki cadangan air di penampungan bawah tanah, namun tidak ada satupun pompa yang bisa dioperasikan dikarenakan listrik masih padam. Sementara itu, Suzuki yang hendak mengambil uang di bank juga menghadapi kesulitan serupa. Antrean panjang mengular di depan bank dikarenakan semua mesin ATM tidak berfungsi. Di hari ketujuh sejak pemadaman berlangsung, kota Tokyo mulai terasa seperti kota mati. Sebagian besar penduduk memilih untuk pergi ke daerah pedesaan. Suzuki pun mengajak keluarganya untuk berangkat ke Kagoshima, tempat tinggal orang tua Mitsui. Yui langsung menolak begitu mendengar rencana itu karena dia tidak ingin hidup di pedesaan. Namun mengingat kondisi yang semakin sulit, pada akhirnya mereka semua sepakat untuk berangkat ke Kagoshima keesokan harinya. Keesokan harinya, keluarga Suzuki bersiap mengumpulkan uang untuk membeli tiket. Lalu mereka berangkat menuju bandara dengan menggunakan sepeda. Di sepanjang perjalanan, terlihat banyak warga yang juga meninggalkan kota. Mereka juga melihat banyak orang berjualan air minum dengan harga yang sangat mahal, dikarenakan air bersih menjadi barang yang sangat langka di situasi seperti ini. Melihat Yui dan Kenji yang mulai kehausan, Mitsui mencoba menawar kepada salah satu penjual agar mau memberikan satu dus air minum dengan harga yang lebih terjangkau. Usahanya berhasil, dan mereka pun mendapatkan air minum itu sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara.
Namun sesampainya di sana, semua penerbangan sudah ditutup dikarenakan pesawat juga tidak dapat dioperasikan. Semua orang yang ada di bandara tampak kecewa dan memilih untuk pergi. Keluarga Suzuki pun memutuskan untuk mencari penginapan karena hari sudah mulai gelap. Di penginapan itu, Suzuki menyampaikan kepada keluarganya bahwa mereka akan tetap melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Namun kali ini dengan menggunakan sepeda, meski membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk sampai ke sana. Yui kembali menolak dengan keras, namun sang ayah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terus bertahan di kota ini dikarenakan untuk mendapatkan air saja sudah sangat sulit. Ia mengingatkan bahwa Kagoshima adalah daerah pedesaan dengan banyak petani dan nelayan, sehingga persediaan makanan dan air jauh lebih mudah didapatkan di sana. Keesokan harinya, Yui dan Kenji pergi ke toko buku untuk mencari peta sebagai panduan perjalanan menuju Kagoshima. Di sana mereka mendengar sebuah kabar bahwa daerah Osaka tidak mengalami pemadaman listrik, meskipun kebenaran berita itu belum bisa dipastikan. Sementara itu, Suzuki dan Mitsui menemukan sebuah tempat penukaran barang. Mereka berdua segera menukarkan beberapa botol alkohol dan air minum untuk mendapatkan sekarung beras. Dan setelah berhasil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah mengayuh sepeda selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di jalan tol yang ternyata sudah penuh sesak dengan orang-orang yang juga sedang berpindah tempat. Memasuki hari ke-16 sejak pemadaman terjadi, keluarga Suzuki berkemah di tepi sungai. Korek api yang mereka miliki sudah hampir habis dan persediaan air pun sudah tidak tersisa, sehingga mereka terpaksa meminum air dari sungai tersebut. Namun ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, hujan deras tiba-tiba turun dengan sangat kencang. Mereka segera berhenti untuk berlindung, namun akibat angin yang kuat, semua barang bawaan dan sepeda mereka ikut terseret terbawa. Setelah kejadian itu, Kenji dan Yui pergi mencari persediaan makanan ke sebuah supermarket terdekat. Sayangnya hampir semua barang di sana sudah habis. Mereka hanya berhasil menemukan makanan kucing dan air aki untuk dijadikan bekal, serta sebuah suar yang langsung mereka berikan kepada sang ayah yang sedang berusaha menyalakan api. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, hujan kembali turun. Setelah hujan mereda, mereka beristirahat di pinggir jalan sambil memakan makanan kucing dan meminum air aki itu. Bayangkan saja, keluarga yang dulunya sangat pemilih soal makanan, kini terpaksa memakan apapun yang ada hanya demi bertahan hidup, di tengah situasi yang tidak jelas kapan akan berakhir. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan sebuah keluarga lain, yang terlihat jauh lebih siap dan baik-baik saja dalam menghadapi situasi ini. Keluarga itu dengan baik hati, mengajari keluarga Suzuki cara bertahan hidup, termasuk menjelaskan bahwa tumbuhan di pinggir jalan bisa dijadikan makanan, serta memberitahu bahwa air yang terdapat lumut masih bisa diminum. Melihat keluarga itu, Suzuki merasa iri sekaligus malu, karena keluarga tersebut mampu bertahan dengan baik, sementara dirinya merasa gagal sebagai seorang ayah yang seharusnya bisa melindungi keluarganya. Namun di perjalanan itu juga, mereka melihat sekelompok tentara. Ketika mereka bertanya soal apa yang sebenarnya sedang terjadi, para tentara itu pun mengaku tidak mengetahui apapun. Setelah itu, kedua keluarga tersebut akhirnya berpisah di sebuah persimpangan jalan. Memasuki hari ke-43, sejak pemadaman terjadi, keluarga Suzuki akhirnya tiba di kota Osaka. Namun ternyata kota itu mengalami keadaan yang sama, di mana sebagian besar penduduknya sudah pergi meninggalkan kota. Yui merasa sangat kesal dan marah kepada sang ayah karena ia mengajak mereka ke Osaka, bukan langsung menuju Kagoshima yang memang sudah menjadi tujuan mereka dari awal. Namun Mitsui segera melerai sebelum pertengkaran semakin panjang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Di perjalanan, mereka tiba di sebuah akuarium tepi laut di mana banyak orang sedang memasak ikan dan membagikannya kepada semua orang di sana. Keluarga Suzuki segera ikut mengantri, namun saat giliran mereka hampir tiba, semua makanan sudah habis. Untuk pertama kalinya, Suzuki memohon kepada seseorang agar mau memberikan sedikit makanan untuk anaknya, namun orang itu mengabaikannya begitu saja. Memasuki hari ke-67 sejak pemadaman, mereka akhirnya tiba di sebuah pedesaan dalam keadaan sangat kelaparan dan kehausan. Di saat itulah Suzuki melihat seekor babi besar di dekat sana, dan tanpa berpikir panjang, mereka segera mengejar dan berhasil menangkapnya.
Tepat ketika mereka akan memotong babi tersebut, muncullah seorang pria tua bernama Tanaka yang langsung membantu memotongnya. Ternyata babi itu adalah milik Tanaka dan ia pun membawa keluarga Suzuki ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka langsung meminum air dengan sangat lahap. Melihat kondisi keluarga ini, Tanaka menawarkan kesepakatan jika mereka mau mendapatkan tempat tinggal dan makanan, mereka harus membantu menangkap babi-babi miliknya yang telah terlepas. Beberapa hari pun berlalu, dan keluarga Suzuki mulai membantu Tanaka menangkap para babi, serta meringankan pekerjaan sehari-harinya. Di sana, mereka juga belajar banyak hal baru, mulai dari cara memotong hewan, menyalakan api, memotong kayu, menjahit, hingga mengasapi daging agar lebih awet. Pada suatu hari, Tanaka menawarkan kepada mereka untuk tinggal saja di rumahnya, namun keluarga Suzuki memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Kagoshima. Mendengar itu, Tanaka tidak memaksa dan malah memberikan banyak persediaan makanan untuk bekal di perjalanan. Keluarga Suzuki pun mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah Tanaka berikan selama mereka tinggal bersamanya. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, mereka akhirnya tiba di tepian sebuah sungai. Namun jembatan yang terlihat di peta tidak berhasil mereka temukan, sehingga Suzuki berinisiatif untuk membuat sebuah rakit agar mereka bisa menyeberangi sungai tersebut. Keesokan harinya, setelah hujan berhenti, Kenji memutuskan untuk mencari sang ayah. Namun yang ia temukan hanyalah rambut palsu milik Suzuki, membuat Mitsui dan Yui yang mengetahuinya merasa sangat sedih. Meski berat, karena tidak banyak waktu yang bisa mereka habiskan, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran sang ayah. Memasuki hari ke-94 sejak pemadaman listrik, mereka berjalan menelusuri jalur rel kereta api. Mitsui dan Yui masih sangat terpukul atas kejadian yang menimpa Suzuki, namun Kenji terus berusaha menyemangati mereka agar tidak berhenti melangkah. Di tengah perjalanan, ketika Yui sedang memakan daging bekalnya, seekor anjing tiba-tiba muncul dan terus mengikutinya, sehingga Yui pun memberikan makanannya kepada anjing itu. Kemudian, ketika mereka berhasil naik ke atas, sekumpulan anjing tadi kembali datang. Namun di saat bersamaan, sebuah kereta api melintas dan akhirnya menyelamatkan mereka, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta tersebut. Di sisi lain, ternyata Suzuki masih hidup. Dalam keadaan yang sangat lemah, ia berjalan tanpa tahu arah yang pasti. Ketika tenaganya sudah hampir habis, Suzuki melihat sebuah kereta api melintas dan segera menyalakan suar yang ia miliki sebagai tanda. Mitsui yang melihat cahaya suar itu dari dalam kereta, langsung berusaha menghentikan kereta tersebut. Tidak lama setelah itu, Suzuki yang sudah sadar dan terbangun di dalam kereta merasa sangat bahagia dikarenakan ia akhirnya bisa dipertemukan kembali dengan keluarganya. Memasuki hari ke-108 sejak pemadaman berlangsung, mereka akhirnya tiba di tepi pantai Kagoshima. Di sana, mereka bertemu dengan ayah Mitsui yang sedang memancing, dan seluruh keluarga pun merasa bahagia setelah semua yang mereka lalui bersama. 2 tahun pun berlalu, dan kehidupan di pedesaan itu terlihat sangat tenteram. Suzuki dan Kenji kini bekerja sebagai nelayan, Yui mengisi waktunya dengan menenun kain, sementara Mitsui dan sang ayah mengerjakan kebun bersama-sama. Suatu pagi, ketika semua orang masih tertidur, tiba-tiba terdengar suara dari speaker desa yang membuat seluruh penduduk berlarian keluar. Ternyata listrik sudah kembali menyala, dan kota Tokyo pun kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di rumah keluarga Suzuki, Mitsui kini sudah mahir memotong ikan, Yui dan Kenji memilih untuk membawa bekal sendiri ke sekolah, dan Suzuki kembali bersepeda menuju kantornya. 2 tahun hidup tanpa listrik mengajarkan keluarga ini bahwa kenyamanan yang selama ini mereka anggap biasa ternyata bisa hilang begitu saja dalam sekejap.